Halo pemirsa, entah mengapa berita Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad di beberapa tahun yang lalu dimunculkan kembali di media sosial. Siapakah yang memunculkan tersebut? Mengapa? Tujuannya apa? Nah, di saat itu juga ada berita terkait Raffi Ahmad yang diduga mendapatkan proyek 300 dapur MBG, makan bergizi gratis yang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah. Tentunya untuk mendapatkan proyek tersebut harus melalui proses ya, entah tender, entah apa. Kita telisik satu persatu dulu. Apakah gosip tersebut muncul dikarenakan untuk Raffi Ahmad yang terkait 300 MBG tersebut? Ada kaitannya dengan itu. Fight pasti yakin. Ternyata untuk menenggelamkan berita terkait Raffi Ahmad yang diduga mendapatkan proyek 300 untuk makan bergizi tadi. Mengapa beritanya harus ditenggelamkan? Karena apa? Karena biar berita-berita tersebut tenggelam, sia-sia saja mereka mengunggah berita-berita terkait dari Raffi Ahmad yang 300 MBG tadi, agar beritanya langsung bisa dibilang sedikit demi sedikit tenggelam dikarenakan berita Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad beberapa tahun yang lalu. Ini ya, ada disipatin. Tapi ternyata usaha itu kesia-siaan belaka. Sebab masyarakat sekarang ini yang melek loh ya, yang SDM-nya bisa dibilang pinter, dia tidak akan terpengaruh dengan isu-isu yang dicuatkan saat ini terkait hubungan Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting di beberapa tahun yang lalu. Hanya saja ada juga sebagian yang terpengaruhi dengan berita-berita Ayu Ting Ting tersebut sehingga dia tidak menghiraukan atau mengabaikan berita Raffi Ahmad yang 300 tadi itu. Jadi ini ya, agar menenggelamkan berita Raffi Ahmad. Tapi untuk yang melek, untuk orang yang pinter, ini tidak akan bermanfaat karena tidak bisa dibelokkan dengan berita Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting. Hanya saja untuk orang yang suka gosip, nah ini akan terpengaruhi. Selanjutnya, apakah tujuannya orang tersebut mengunggah? Kita cross check lagi ya. Karena ada komplasensi, karena ada ketidakpuasan terkait dari ditemukannya berita Raffi Ahmad yang 300 itu tadi. Ada protes di sini, ada tidak puas di sini. Apakah orang ini yang membuat berita ini disuruh oleh seseorang? Growth, pertumbuhan untuk memunculkan kembali masalah atau berita-berita yang lama ditumbuhkan kembali, dikembangkan kembali demi apa? Demi menutupi berita yang 300T itu tadi. Begitu teman-teman. Apa Raffi Ahmad ini menolak atau membantah dari berita-berita tersebut? Kenapa? Karena soulmate. Semuanya ini ada kaitannya, ada hubungannya. Di belakang Raffi Ahmad mungkin banyak orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya. Ada soulmate, ada hubungan, ada kerjasama. Kemudian apakah itu akan membahayakan mereka? Gosipnya, ketika gosip itu semakin beredar menguasai pemberitaan di negara Indonesia, itu akan bisa membahayakan orang-orang terkait dari makan siang gratis itu tadi, tender itu tadi. Sangat membahayakan jika gosip itu berkembang. Makanya gosip itu ditutupi dengan gosipnya Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad. Seperti itu teman-teman. Nah, posisi Raffi Ahmad di sini apakah sangat membahayakan terkait dari berita 300 itu tadi?
Kalau Raffi Ahmad bisa dibilang renoval, dia masih ada keberuntungan di sini. Hari esok baik-baik saja. Ada simbol matahari terbit yang lebih bersinar. Jadi masalah terkait dari gosip atau dugaan Raffi Ahmad terkait dari mendapatkan proyek 300 itu tadi, itu lambat laun pada akhirnya berkurang sedikit demi sedikit, tertutupi dengan berita Ayu Ting Ting itu. Dan mereka sebenarnya sudah berhasil menggiring atau menguasai pemberitaan di negara Indonesia. Makanya berita terkait Raffi Ahmad yang 300 itu sedikit demi sedikit tenggelam oleh beritanya ATT dengan Raffi Ahmad kala itu, ya kan? Dan sepertinya masalah ini akan terkikis begitu saja. Berita-berita Raffi Ahmad terkait 300 itu terkikis begitu saja tanpa ada yang yang menyelidiki lah atau apalah, dikarenakan ini tadi di belakang semuanya itu ada soulmate, yang artinya semuanya itu sudah ada kerjasamanya. Selanjutnya, apakah ini nanti akan memicu atau akan membuat ketertarikan KPK untuk menyelidiki ini? Balance. Jadi semuanya itu pada akhirnya ya lenyap begitu saja. Karena dianggap tidak ada apa-apa di sini. Makanya ada yang 3 orang ini yang cemberut ini lambang dari ada ketidakpuasan terkait dari kenapa tidak ditindaklanjuti dari kecurigaan dugaan bahwa Raffi Ahmad sudah mendapatkan proyek 300 itu. Bagaimanakah prosesnya mendapatkan proyek tersebut, ataukah bagaimana seperti itu. Tapi di sini kan beritanya Raffi Ahmad menolak dugaan tersebut, ya. Selanjutnya, mengapa katakanlah KPK tidak tertarik untuk menyelidiki kasus ini? Karena ada simbol vanity, yang artinya ya suka-suka gue kayak gitu. Ya sebenarnya dari Raffi Ahmad ini beritanya terkait dari kayak berita miring, money laundry dan lain sebagainya sudah beredar di tahun-tahun yang dulu. Tapi semuanya tidak ada dari pihak-pihak yang berwajib yang menyelidiki. Beritanya sudah rame, tapi kenapa tidak ada ketertarikan untuk mendalami terkait dari berita tersebut? Nah, kalaupun andai kata berita tersebut adalah bohong, tentunya nama Raffi Ahmad kan dicemarkan. Dari pihak Raffi Ahmad kenapa juga tidak melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita tersebut terkait dari pencemaran nama baik? Jadi di sini dianggap semuanya balance, baik-baik saja. Jadi dari pihak Raffi Ahmad juga walaupun dituding seperti itu ya masa bodoh lah kayak gitu. Dari pihak pemerintah dan KPK walaupun ada pemberitaan tersebut ya diem-diem saja. Tidak ada upaya untuk mendalami, menyelidiki lebih lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Ternyata berita miring Ayu Ting Ting terkait dengan hubungan Raffi Ahmad dengan ATT di beberapa tahun yang lalu dimunculkan kembali untuk menenggelamkan terkait dari berita yang menuding bahwa Raffi Ahmad ada proyek 300 proyek makan gratis tersebut. Nah, ini ada faith yakin, ada simbol yakin, dan di sini ada simbol uang atau materi. Jadi semuanya itu ada kaitannya dengan berita miring Raffi Ahmad terkait dari 300 program makan siang gratis tersebut. Ya, untuk menutupi, tapi untuk sebagian orang tidak akan bergeming dari berita tersebut kalau SDM-nya pinter. Tapi kalau orang yang doyan gosip akan terpancing terkait dari pemberitaan ATT dan Raffi Ahmad di tahun-tahun